Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini adalah menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan yang terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala melalui penerapan pembelajaran discovery learning dan bimbingan dari guru dengan tulus dan ikhlas, peserta didik dapat menjelaskan struktur dan fungsi organ peredaran darah manusia, disertakan dengan satu dalil yang berkenaan dengan proses penciptaan manusia, sehingga peserta didik dapat mengambil pelajaran dengan senantiasa mensyukuri nikmat berupa penciptaan tubuh yang sempurna. Spiritualisasi dalam pembelajaran hari ini adalah Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ingatlah, dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka akan baiklah seluruh tubuhnya. Tetapi bila rusak, niscaya akan rusak pula seluruh tubuhnya. Segumpal daging itu bernama kolbu atau jantung." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang struktur dan fungsi organ peredaran darah pada manusia. Yang pertama, jantung. Jadi jantung itu ada 3 lapisan. Yang pertama yaitu perikardium, yaitu selaput yang membungkus jantung. Yang kedua adalah miokardium, berupa lapisan tengah berupa otot jantung. Yang ketiga adalah endokardium, yaitu selaput yang membatasi ruangan pada jantung. Selanjutnya kita akan membahas ruangan pada jantung. Jadi jantung itu ada 4 ruang. Yang pertama adalah atrium kanan. Atrium kanan berfungsi untuk menerima darah kaya CO2 dari vena cava superior dan vena cava posterior. Yang kedua adalah atrium kiri. Fungsinya menerima darah kaya oksigen dari vena pulmonalis. Yang ketiga adalah ventrikel kanan, menerima darah kaya CO2 dari atrium kanan. Dan yang keempat adalah ventrikel kiri, berfungsi untuk menerima darah kaya oksigen dari atrium kiri. Selanjutnya pada jantung ada katup atau klep. Nah, jantung atau klep pada jantung ini ada 3. Yang pertama adalah valvula tricuspidalis, letaknya pada atrium kanan dengan ventrikel kanan. Yang kedua adalah katup bicuspidalis atau katup mitral, letaknya antara atrium kiri dengan ventrikel kiri. Yang ketiga adalah katup semidulnaris atau katup aorta atau katup pulmonalis, letaknya pada aorta dengan arteri pulmonalis. Selanjutnya adalah organ peredaran darah yang kedua, yaitu pembuluh darah. Kita ketahui bersama pembuluh darah itu ada 3. Yang pertama adalah arteri. Nah, fungsi dari arteri ini adalah membawa darah meninggalkan jantung. Arteri ini bercabang membentuk arteria. Yang kedua adalah pembuluh vena. Nah, vena ini berfungsi untuk membawa darah menuju ke jantung. Vena ini bercabang membentuk venula. Yang ketiga adalah kapiler. Kapiler ini berfungsi sebagai pertukaran gas yang terdapat pada darah. Selanjutnya, struktur pembuluh darah. Struktur umum pembuluh darah disebut dengan tunika dan terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah tunika intima, terdiri atas epitel selapis, lapisan tebal subendotelium, dan lamina elastica interna. Yang kedua adalah tunika media, terdiri dari lapisan otot polos dan elastica eksterna. Yang ketiga adalah tunika adventitia, terdiri dari fibroblast dan serabut kolagen. Yang keempat adalah vasa vasorum, yaitu pembuluh darah yang memberi nutrisi pada bagian tunika media dan tunika adventitia. Selanjutnya, perbedaan pembuluh darah vena dan arteri. Ada 6 perbedaannya. Yang pertama, dinding. Arteri dindingnya lebih tebal dan elastik, sedangkan vena tipis dan kurang elastik. Yang kedua, arah aliran. Arteri aliran darahnya meninggalkan jantung, sedangkan vena aliran darah menuju ke jantung. Selanjutnya, perbedaan yang ketiga adalah jumlah dan letak katup. Pada arteri, katupnya hanya 1, terdapat pada awal keluar dari jantung, sedangkan pada vena katupnya banyak,
terdapat di sepanjang pembuluh yang mengarah ke jantung. Yang keempat adalah tekanan. Tekanan arterinya kuat, jika dipotong darah akan memancar, sedangkan vena tekanannya lemah dan jika terpotong darah akan menetes. Selanjutnya perbedaan yang kelima adalah darah. Pada arteri kaya akan oksigen kecuali pada arteri pulmonalis, sedangkan vena darahnya kaya karbon dioksida kecuali pada vena pulmonalis. Yang keenam adalah letaknya. Di arteri letaknya di bagian dalam tubuh, sedangkan vena letaknya dekat permukaan tubuh. Demikianlah proses pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat dan marilah kita membacakan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.